Halo guys, kita kembali lagi bersama saya Abu Daniel. Kali ini kita akan membahas kisah tentang Salim Maula Abu Huzaifah. Seperti apa kisahnya? Yuk kita tonton sama-sama. Subaitah binti Ya'ar, istri Abu Huzaifah, memerdekakan hamba sahayanya bernama Salim karena baiknya akhlak dan tabiat-tabiat Salim. Namun Abu Huzaifah yang belum kuasa melepas Salim membawanya ke Al-Haram dan berdiri di hadapan kaum Quraisy untuk mengumumkan bahwa ia mengangkat Salim sebagai anaknya. Abu Huzaifah dan Salim termasuk orang-orang angkatan pertama yang masuk Islam. Mereka datang kepada Rasulullah SAW dan mengumumkan bahwa mereka masuk Islam. Tidak lama setelah Abu Huzaifah dan Salim masuk Islam, Allah Ta'ala membatalkan masalah pengangkatan anak. Allah memerintahkan orang-orang agar mereka mengembalikan anak-anak angkatnya kepada bapak mereka untuk menjaga nasab dan mencampakkan salah satu kebiasaan di masa jahiliyah. Abu Huzaifah mencari bapak kandung Salim, namun ia tidak menemukannya karena Salim tertawan ketika masih kecil, lalu dibawa ke Mekah dijual di pasar budak. Oleh karena itu orang-orang memanggilnya dengan Salim Maula Abu Huzaifah atau Salim bekas hamba sahaya Abu Huzaifah. Islam menyatukan mereka sebagai saudara. Abu Huzaifah ingin menguatkan hubungannya dengan Salim dan membuang segala bentuk fanatisme jahiliyah yang telah dikubur oleh Islam. Abu Huzaifah menikahkan Salim dengan keponakannya yang merupakan wanita Quraisy dari Abdi Syam yang memiliki nasab dan kedudukan. Kemudian mereka terpisahkan oleh tempat karena Abu Huzaifah berhijrah ke Habasyah untuk menyelamatkan akidahnya dari tekanan kaum Quraisy. Sedangkan Salim, dia memilih tetap di Mekah bersama Rasulullah untuk berkonsentrasi mempelajari kitab Allah sehingga dia mampu menghafal dan mentadaburinya. Salim menjadi salah seorang hafiz Al-Quran pada zaman Rasulullah. Dia adalah salah satu dari 4 orang di mana Rasulullah berpesan kepada kaum muslimin agar mengambil Al-Quran dari mereka, yaitu Abdullah bin Mas'ud, Salim Maula Abu Huzaifah, Ubay bin Ka'ab, dan Mu'adz bin Jabar. Para sahabat radhiyallahu anhum mengetahui keutamaan Salim dalam menghafal Al-Quran, penguasaan yang mendalam, tadabbur, dan pengetahuannya terhadap makna ayat-ayat Al-Quran. Ketika kaum muslimin hijrah dari Mekah ke Madinah, mereka meminta Salim untuk menjadi imam mereka sampai Rasulullah hadir di tengah-tengah mereka. Padahal ada Umar bin Khattab dan sahabat lainnya. Allah menyatukan kembali Salim dengan Abu Huzaifah setelah hijrah, kemudian keduanya berangkat ke Badar bersama Rasulullah. Di barisan kaum musyrikin ada Utbah bin Rabi'ah yang merupakan ayah Abu Huzaifah, diapit Saibah bin Rabi'ah pamannya, dan Al-Walid bin Rabi'ah yang merupakan saudaranya. Setelah perang Badar usai, Salim dan Abu Huzaifah berdiri memeriksa korban perang. Abu Huzaifah melihat bapak, paman, dan saudaranya mati sia-sia. Abu Huzaifah berkata, segala puji bagi Allah yang telah memenangkan nabinya dengan terbunuhnya mereka semua. Salim dan Abu Huzaifah juga mengikuti perang Yamamah yang disiapkan Abu Bakar As-Siddiq untuk memerangi Musailamah Al-Kadzab. Salim Maula Abu Huzaifah menemui orang Muhajirin kemudian berkata, aku adalah seburuk-buruk pembawa Al-Quran jika sampai kaum muslimin kalah karena aku. Kemudian dia maju berperang membawa panji kaumnya sehingga tangan kanannya terpotong. Kemudian dia menggenggam dengan tangan kirinya sehingga tangan kirinya terpotong. Lalu dia merengkuh panji dengan kedua lengannya. Dia tetap teguh sampai luka-luka menahan gerakannya, kemudian jatuh tersungkur. Ketika perang telah usai, Khalid bin Walid berdiri di atas jasad Salim Maula Abu Huzaifah. Kemudian Salim bertanya, apa yang dilakukan kaum muslimin wahai Khalid? Khalid menjawab, Allah telah menetapkan kemenangan bagi mereka, membunuh Musailamah Al-Kadzab dan para pengikutnya. Salim bertanya, lalu bagaimana dengan saudaraku Abu Huzaifah? Khalid menjawab, dia telah berpulang kepada Robnya dengan gagah berani, gugur sebagai syahid. Salim berkata, bawalah aku ke sampingnya. Khalid berkata, dia berada di bawah kakimu. Lalu Salim memejamkan matanya dan berkata, kita di sini bersama wahai Abu Huzaifah, kita di sini bersama wahai Abu Huzaifah. Kemudian dia menghembuskan nafas terakhirnya. Itulah sepenggal kisah dari Salim Maula Abu Huzaifah. Terima kasih telah menonton channel kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.